Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy. Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview lagi sebuah laptop, dan kali ini adalah laptop dari Asus. Jadi ini adalah laptop Asus TUF Gaming F15 FX507ZR 2022. Mana nggak nyala? Dan ini adalah videonya. Oke, jadi seperti biasa gue akan bahas spesifikasinya dulu. Jadi laptop ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-12 Intel Core i7 12700H dan menggunakan 14 core 20 thread dengan maksimal clock hingga 4,7 GHz. Untuk RAM-nya 16 GB DDR5 dual channel, dan untuk storage-nya dia 1 TB M.2 NVMe 3.0 SSD. Masuk ke bagian layarnya menggunakan ukuran layar 15,6 inch 1920x1080 atau Full HD dengan panel IPS. Untuk rasionya dia 16:9 dan menggunakan refresh rate yang cukup tinggi di 300 Hz dan respon time yang cuma 3 millisecond aja. Kalau untuk GPU-nya pakai RTX 3070 8GB GDDR6, dan untuk TDP-nya dia 115 watt. Tapi dengan dynamic boost itu bisa TDP-nya tuh bisa di-upgrade maksimal sampai 140 watt. Kalau buat integrated GPU-nya laptop ini pakai Intel Iris Xe, dan untuk harganya laptop ini startnya dari angka 22 jutaan. Walaupun termasuk mahal, tapi gue yakin banget laptop ini tuh dengan spesifikasi yang ditawarkan, laptop ini udah worth it banget buat kalian beli. Untuk bodinya laptop ini menggunakan warna grey matte, dan ada beberapa branding juga dari Asus TUF ada di bagian belakang yang posisinya itu ada di samping, terus di bawah layar, sama ada di bagian touchpadnya. Secara tampilan sebenarnya Asus TUF Gaming ini tuh nggak ada perubahan dari seri pendahulunya yang versi 2021. Tapi kali ini yang versi 2022 datang dengan sasis yang ukurannya lebih kecil 4,5% dari generasi pendahulunya. Kalau untuk yang sekarang itu dimensinya 35x25x2,5 cm aja, dan beratnya 2,2 kg, lebih kecil 0,1 kg dari generasi pendahulunya. Untuk bodi dari laptop ini juga udah dapat sertifikasi military grade, jadi pastinya laptop ini tuh aman banget dari benturan. Overall untuk desainnya gue cukup suka sama Asus TUF Gaming ini, soalnya warna grey-nya itu kelihatan serem tapi kalem. Tapi sayangnya kekurangan dari bodi laptop ini tuh gampang banget nempel sama yang namanya sidik jari. Untuk di bagian portnya juga udah cukup lengkap ya. Di sebelah kiri itu ada port power, RJ45 atau LAN port, terus HDMI 2.0, satu Thunderbolt 4 yang support sama DisplayPort 1.4, dan ada satu port Type-C 3.2 Gen 2 yang juga support sama DisplayPort 1.4 dan G-Sync. Terus ada satu port Type A 3.2 Gen 1 dan audio combo jack. Kalau di sebelah kiri itu ada satu Kensington lock dan satu USB Type A 3.2 Gen 1. Tapi ada sebuah keanehan ya di fitur Thunderbolt-nya. Pas gue coba buat charging pakai Type-C, ini tuh nggak bisa. Sayang banget, padahal sewajarnya Thunderbolt ya harusnya bisa support juga sama yang namanya power delivery. Oke, kita masuk ke bagian layarnya. Untuk ukuran layar yang udah 15 inch, laptop ini tuh udah enak banget buat dipakai saat gaming ataupun buat pemakaian produktivitas. Walaupun masih pakai 1080p, menurut gue layar dari laptop ini tuh udah lebih dari cukup. Apalagi didukung dengan refresh rate yang tinggi banget di 300 Hz yang pastinya bikin pemakaian gaming jadi kerasa lebih smooth. Selain itu fitur anti glare, adaptive sync, MUX switch, dan Optimus hadir di laptop ini. Dengan fitur ini pastinya kalian bakal mendapatkan experience gaming yang lebih baik. Oh ya, untuk akurasi warna dari laptop ini udah 100% sRGB dan 75% Adobe RGB. Untuk ukuran laptop gaming menurut gue akurasi warnanya udah cukup banget. Terus laptop ini juga udah dikasih kamera yang posisinya itu ada di bagian atas layarnya, dan resolusinya sendiri itu bisa nge-record video maksimal itu bisa 720p 16:9 30 fps, dan juga ada fitur AI noise cancellation dua arah, jadi pastinya kualitas mikrofon dari laptop ini udah cukup bagus. Dan berikut adalah contoh videonya. Jadi inilah contoh pengetesan dari webcam Asus TUF Gaming F15. Untuk resolusinya dia 720p 30 fps, dan kalau menurut gua untuk hasilnya sih untuk sekelas laptop gaming ini udah lebih dari cukup atau udah cukup banget. Oke, untuk di bagian keyboardnya ya. Jadi laptop ini tuh masih dikasih number pad di bagian kanannya. Terus juga ada one zone RGB yang bisa kalian customisasi di Armoury Crate, sama warna RGB-nya juga udah support dengan Aura Sync. Jadi kalau kalian punya device atau peripheral ROG atau Asus yang lain, kalian bisa manfaatin fitur ini biar warna RGB-nya itu jadi senada atau serasi. Terus seperti biasa juga ada tambahan tombol di bagian atasnya. Ada tombol volume, mute mic, dan shortcut buat masuk ke Armoury Crate. Yang terakhir adalah ciri khas dari Asus TUF, yaitu tombol WASD yang dibuat lebih beda dari tombol-tombol yang lain.
Oke, lanjut ke bagian touchpadnya. Di bagian touchpadnya juga nggak ada fitur khusus ya, masih sama aja. Cuman bedanya di ukurannya aja yang sekarang lebih besar 26% dari generasi pendahulunya yang versi 2021. Untuk fitur multi gesture sampai 4 jari juga masih ada. Jadi pastinya laptop ini tuh masih enak kalau buat pindah-pindah aplikasi secara cepat. Kalau untuk bagian audionya, laptop ini menggunakan dua speaker yang posisinya itu ada di bagian bawah dan juga udah support sama high-res audio dan Dolby Atmos. Berikut adalah contoh suaranya. Oke, kita masuk ke bagian performanya. Secara performa Intel generasi ke-12 dengan Intel Core i7 12700H Alder Lake ditambah dengan GPU yang udah RTX 3070 apalagi dengan TDP yang bisa maksimal di 140 watt. Pastinya laptop ini tuh udah oke banget buat dipakai gaming. Buat game-game AAA juga pastinya udah bisa dihantem dengan cukup mudah. Di aplikasi Armoury juga kalian bisa bebas untuk atur performanya. Bisa pakai Windows, Silence, Performance, Turbo ataupun manual. Cuma kalau untuk setting turbo kalian itu harus colokin ke listrik ya, kalau enggak ya nggak bisa. Untuk sistem pendinginnya juga kali ini yang versi 2022 udah di-upgrade lebih baik dari tahun lalu. Kali ini bisa mendapatkan 13% aliran udara lebih banyak. Jadi pastinya laptop yang versi 2022 ini lebih adem dari seri pendahulunya. Dan udah gua tes untuk hasil benchmarknya dan juga gamingnya dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi gue lagi nyoba di Adobe Premiere Pro 2020 di laptop ini, dan kalau gue coba buat geser-geser kayak gini, ini lancar banget Pak, asli. Wah, ini enak banget dipakai ngedit. BTW ini file yang gue pakai ini 1080p ya, bukan 4K ya. Ini gue bakal coba untuk nge-export video 1 menit. Gue akan coba nge-export ke H264 1920 x 1080 50 fps. 1 2 3. Oke, udah selesai video 1 menit. Di ekspornya cuman 13 detik doang. Gila emang. RTX 3070 tuh parah, emang kencang banget. Apalagi sama Intel Core i7 itu combo yang sangat-sangat mantap sekali bosku. Oke, lanjut ke pengetesan berikutnya. Kalau untuk bagian baterainya, laptop ini pakai ukuran baterai 90 Wh. Cuma sayangnya gua belum sempet coba buat pengetesan daya tahan baterainya. Tapi kalau dilihat dari performa dan TDP-nya, baterai dari laptop ini udah pasti nggak bisa bertahan lama. Tapi yang gue suka dari laptop ini adalah laptop ini tuh punya fitur yang namanya fast charging. Jadi bisa ngecas 50% cuman dalam waktu 30 menit aja. Tapi selalu saja ya, karena laptop ini adalah laptop gaming, jadi buat ukuran casannya ini gede pakai banget. Ukurannya tuh lebih gede dari Samsung A53 gua yang pakai ukuran layar 6,5 inch. Oke, jadi inilah kesimpulan gue buat laptop Asus TUF Gaming ini. Buat kalian yang nyari laptop gaming dengan desain yang nggak gaming banget, menurut gue laptop ini pas banget buat kalian. Selain itu juga laptop ini tuh performanya kenceng, layarnya juga udah 300 Hz, body yang lebih tipis dan juga punya sertifikasi militer juga. Jadi pastinya untuk kalian yang seorang gamer ataupun untuk pemakaian produktivitas kayak desain, editing ataupun cuman buat Microsoft Office, laptop ini udah lebih dari cukup. Untuk sisi upgrade juga udah
udah bisa, jadi kalian bisa tambahin SSD-nya yang udah disediain satu slot tambahan kosong, dan juga kalian bisa upgrade RAM-nya sampai maksimal 32 GB. Untuk kelemahannya paling cuma di bagian security-nya aja, jadi laptop ini tuh nggak ada yang namanya fingerprint atau face recognition. Jadi kalian wajib banget pakai password yang susah biar laptop kalian itu nggak gampang dibobol. Di paket pembeliannya kalian itu bakal ngedapetin Windows 11 Home dan Microsoft Home Student 2021. Dan pastinya juga kalian bakal dapet garansi global selama 2 tahun dan tambahan 1 tahun perfect warranty. Buat kalian yang berminat sama laptop ini, kalian bisa cek link yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gede banget ya laptop gaming ya. Tapi untuk ukuran laptop yang ukurannya 15 inch ini tuh Asus. Cuma nempel banget sama sidik jari tuh. Sidik jari semua. Mantap.